Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena kita telah diberi oleh Allah taufik, restu, dorongan dan keizinannya untuk mengikuti majlis ilmu pada hari ini, Rabu, 7 hari bulan Februari 2024. Cuma sebelum Ustaz terlupa, telah diumumkan atau dimaklumkan kepada jemaah melalui WhatsApp group dan Facebook bahwa hari ini kita akan belajar 3 kuliah. Kuliah duha sekarang, kuliah zuhur tengah hari bermula jam 1, dan yang ketiga kuliah setelah Isya jam 9.15. Ustaz ingin maklumkan jadual tersebut ada perubahan. Yaitu hari ini tidak ada kelas atau kuliah zuhur. Ustaz tersalah atau tersilap letakkan tarikh. Bukan 7 sebenarnya, tapi 14 minggu hadapan. Bukan hari ini. Jadi hari ini hanya ada 2 kuliah. Kuliah duha dan kuliah isya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pelajaran kita pada hari ini tentang Al-Asma'ul Husna adalah tentang nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah. Sila lihat buku Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, halaman 293. Nama Allah yang ke-28 yaitu Al-Fattah. Hadirin dan hadirat, memahami nama Allah Al-Fattah ini sangat mustahab, sangat penting. Sampai di mana mustahak dan kepentingan nama ini untuk kita fahami. Sebenarnya semua nama Allah penting. Semua. Tapi nama Allah Al-Fattah ini, bila kita benar-benar faham dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,
besar kemungkinan dengan izin Allah kita selamat di dunia, selamat di alam kubur, dan selamat di alam akhirat. Jiwa menjadi tenang, tenteram, dan kita dapat menilai tindak tanduk manusia mereka faham nama Allah Al-Fattah atau jahil, tidak faham. Bahaya bila tidak faham nama Allah Al-Fattah. Pengetahuan kita tentang Al-Asma'ul Husna sangat menentukan kelayakan kita masuk syurga. Sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, 99 nama itu, dia layak masuk syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksud siapa yang menguasainya? Ada 3 maksud. Dia tahu Al-Fattah salah satu dari nama-nama Allah. Semua nama Allah yang dia perlu tahu 99. Al-Fattah satu di antaranya. Yang kedua, makna siapa yang menguasainya. Dia faham makna Al-Fattah. Setiap nama Allah yang 99 itu, dia tahu maknanya. Bukan hanya sebut saja, tapi dia tahu. Sebab nama Allah antara satu dengan yang lain berbeza. As-Sami' Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat, Al-Alim Maha mengetahui, Al-Fattah yang Maha membuka. Nah, yang ketiga, makna siapa yang menguasai 99 nama Allah itu dia layak masuk syurga. Makna yang ketiganya, dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Antara lain, Ya Fattah, wahai yang Maha Pembuka. Okey. Nah sekarang, bab pertama atau fasal pertama tentang nama Allah Al-Fattah. Ada tak dalilnya, Pak Ustaz? Bahawa salah satu nama Allah itu Al-Fattah. Jawabnya ada. Satu di antaranya surat Saba ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakan, hai Muhammad, Tuhan kita akan mengumpulkan kita kelak di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah himpun kita semua tanpa kecuali. Lalu dia, yakni Allah, membuat keputusan ketika itu
antara kita dengan benar, bil haq. Siapa yang layak masuk syurga, siapa yang layak dilempar dalam api neraka. Semua kita akan dihimpun oleh Allah. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, kita semua akan Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat untuk dihisap. Dan ketika itu, Allah akan membuat keputusan dengan keputusan yang sebenar-benarnya. Dan dialah yang maha pemberi keputusan, Al-Fattah, dengan maksud dialah yang memberi keputusan dan dia maha mengetahui. Cukup itu sebagai dalil. Walaupun banyak ayat-ayat yang lain menyebut tentang nama Allah Al-Fattah. Nanti kita akan jumpa beberapa ayat yang lain. Fasal yang kedua, kita mula menginjak apa makna Al-Fattah. Al-Fattah maknanya membuka. Itu sebabnya mengapa namanya surat Al-Fatihah. Karena begitu buka Al-Quran, mula-mula jumpa surat Al-Fatihah. Itu sebabnya mengapa kunci dipanggil miftah. Alat untuk membuka pintu. Pintu rumah ke, pintu kereta ke, kita buka dengan miftah. Miftah maknanya alat untuk membuka. Bahasa kita kunci. Jadi nama Allah Al-Fattah maknanya yang maha pembuka. Timbul pertanyaan. Membuka apa, Pak Ustaz? Ini yang akan kita dengar penjelasannya pada pagi ini. Pada asalnya yang dimaksudkan dengan membuka itu sama ada membuka yang mahsusat, yang bersifat fizikal, membuka pintu, membuka jendela, membuka kitab, membuka laptop. Itu mahsusat yang bersifat physically. Atau yang kedua, membawa makna Allah Maha Pembuka, membuka makulat, sesuatu yang abstrak, maknawi, makulat, membuka akal seseorang, membuka fikiran seseorang, membuka juga. Jadi membuka ni ada dua jenis, mahsusat yang bersifat physically, membuka dompet, membuka beg, itu physically, atau membuka makulat, akal, minda seseorang. Yang selama ini barangkali hanya fanatik tuan guru, selama ini hanya taklid buta, amalan nenek moyang, yang berkaitan dengan agama, lalu diberitahu, fulan, jangan buat macam itu. Allah dan Rasul tak buat macam itu. Ini ayat Quran. Ini hadis Nabi. Sehingga terbuka hatinya, tinggalkan yang lama yang tak ada dalil dan hujjah, lalu terbuka hatinya
untuk menerima kebenaran apa yang datang dari Allah dan Rasul. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, kita termasuk ke dalam jenis ini. Berapa banyak amalan-amalan nenek moyang dulu yang kita buat secara ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil. Sekarang berkat ketekunan kita mengikuti kuliah dari ustaz-ustaz yang membawa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan ternyata amalan selama ini bercanggah. Lalu dengan lapang dada kita tinggalkan amalan lama. Kita sesuaikan amalan kita dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Supaya kita terhindar dari kesesatan. Itu namanya membuka juga. Tapi membuka minda. Dan tidak mustahil ada orang yang sudah dijelaskan dengan begitu terang, clear, ayat Quran, hadis Nabi. Tetapi dia tetap bersikap degil. Ditolaknya ayat Quran. Ditolaknya hadis Nabi. Karena terlalu fanatik tuan guru. Itu maknanya akalnya tidak terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Orang macam itu bahaya. Walaupun ditegur itu syirik, itu khurafat, itu bid'ah. Nabi tak buat macam itu. Oh tidak, tidak. Itu maknanya akalnya tidak terbuka. Okey. Jadi Al-Fattah yang membawa makna dialah Allah yang Maha Pembuka. Itu sebabnya Al-Fattah membawa makna Al-Hukmul Muhsinul Jawad. Dialah yang memberi keputusan, dialah yang memberi kebaikan, dan dialah Maha Pemurah. Itu makna lengkapnya Al-Fattah. Kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita ingin tahu jenis-jenis Al-Fattah. Ada berapa jenis, Pak Ustaz? Nama Allah Al-Fattah. Hanya Allah saja yang mampu membukanya. Ada dua. Pertama dengan makna Fathatun bihukmihi ad-dini wa hukmihi al-jazai. Dia yang menetapkan hukum agama dan dia pula lah yang memberi balasan. Salat 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ada salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Duha, tahajud, witir. Itu al-hukmud dini. Hukum agama. Wal jazai. Siapa buat itu, balasannya begini dan begitu. Di akhirat nanti. Itu namanya Fathatun, Allah membuka bihukmihi dini wa hukmihi al-jazai. Hukum agama tak boleh direka-reka. Yang menetapkan hukum itu adalah Allah. Itu makna pertama, Al-Fattah. Yang kedua, Fathatun bihukmihil qadari. Allah lah yang telah menetapkan
hukumnya yang takdiri. Maknanya, sebagaimana kita sama-sama maklum, nasib kita masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Ustaz pernah sebut, makhluk pertama yang Allah cipta adalah kalam, pen. Lalu Allah suruh kalam, uktub, tulis olehmu, wahai kalam. Lalu kalam bertanya, Madza aktub? Aku tidak tulis apa ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya maha luas tentang masa dulu, sekarang dan yang akan datang, beritahu kepada kalam, tulis apa saja yang akan terjadi. Dan penulisan itu berlaku puluhan ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Bayangkan. Maknanya manusia pun ketika itu belum ada. Tapi berdasarkan ilmu pengetahuan Allah, Allah suruh kalam agar tulis. Dan tulisan kalam inilah yang dipanggil dengan Lauh Mahfuz. Dan apa yang tertulis itulah yang dipanggil dengan takdir. Itu sebabnya bila kita belajar ilmu akidah, kita tahu takdir kita ni sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Apa bunyi takdir itu yang tertulis? Kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Orang ini akan bagaimana nantinya di dunia. Orang ini nanti rupanya bagaimana. Orang ini laki-laki ke perempuan. Orang ini kelak akan jadi orang yang taat atau orang yang durhaka. Orang ini orang yang akan jadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidupnya sebagai umat Muhammad, atau orang ini orang yang degil. Semua Allah tahu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berkata sami'na wa ata'na segala yang datang dari Allah dan Rasul. Jadi hukum Allah ini ada dua. Ada namanya hukum agama dan hukum pembalasan. Yang kedua, hukum takdir. Okey, kita pindah lagi ke pembahasan berikutnya. Keluasan makna Al-Fattah. Betapa luasnya makna Allah Maha Pembuka. Ini kita akan bahas. Ada 5 poin. Ini yang Ustaz kata sangat penting. Ustaz sebut secara singkat saja. Itu sebab Ustaz galakkan pembahasan kita pada hari ini 10 muka surat. Tak sempat kita nak bahas dalam 45 minit. Guna adanya buku ini, bila dah tahu kita akan belajar esok, malam kita baca supaya mudah memahaminya. Kalau tak ada buku, macam mana nak baca? Bila tak baca, macam mana nak faham segera? Susah. Macam mana nak terbuka minda? Ustaz sudah kaji, Ustaz sudah tulis buku ini. Namun ketika akan mengajar,
Sejak tadi malam lagi Ustaz dah baca. Buat catatan di sampingnya. Supaya lebih confident, yakin dalam menyampaikan kebenaran. Islam agama ilmu. Bukan agama ikut-ikutan. Bukan agama asal-asalan. Islam lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan akidah seperti al-asma'ul husna, dia perlu kepada dalil. Hadirin dan hadirat, dari 5 keluasan nama Allah Al-Fattah, dialah Allah yang pembuka pintu rezeki. Bila Allah Subhanahu wa taala dah buka pintu rezeki, tak ada siapa yang boleh menghalang. Tapi bila sebaliknya Allah tahan daripada mendapat rezeki, tak ada siapa yang boleh memberi. Lihat kedudukan Al-Fattah. Dia yang maha pembuka. Rezeki ada 2 jenis. Nikmat ada 2 jenis. Nikmat duniawiyah dan nikmat diniyah. Nikmat duniawiyah, kita dapat kesenangan hidup, rezeki yang banyak, badan yang sehat, kedudukan yang tinggi. Itu nikmat dunia. Nikmat diniyah, nikmat agama. Dapat hidayah sehingga memeluk Islam. Nikmatul iman, itu nomor 1. Nikmat mengenal Allah, semuanya itu nikmat agama. Siapa yang menjadi pembuka jenis-jenis nikmat itu? Jawabnya Allah. Lihat, itu satu di antara makna Allah Maha Pembuka. Luas makna Allah Maha Pembuka. Itu sebabnya dalam kebiasaan orang Arab, bila dalam satu ruangan yang hadir dalam keadaan gelap, lalu ada satu orang pergi ke dinding untuk buka lampu. Buka lampu sehingga kita menjadi terang benderang. Kita selalu doakan untuk orang tersebut. Allah yaftah alaik. Fatahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah buka untuk kamu. Buka dengan makna yang luas. Buka rezekimu. Beri kamu hidayah. Beri kamu iman. Beri kamu kesabaran. Beri kamu tawakal yang tinggi. Beri kamu, itu makna Fatahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka untuk kamu atau ke atas kamu. Buka dengan makna yang luas. Allah yaftah alaik.
Jadi Ustaz ulang sekali lagi, yang pertama kali, keluasan nama Allah Al-Fattah, yaitu Allah membuka semua pintu rezeki, pintu rahmat untuk hamba-hambanya. Sebab dialah Allah yang membuka segala yang tertutup. Bila kita buat baik, tolong agama Allah, sampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan yang dibawa oleh Rasul, Allah akan tolong kita. Sebagaimana firman Allah pada ayat 7 surat Muhammad, "In tansurullah yansurkum." Bila kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah akan tolong hambanya selagi hambanya itu suka tolong orang lain. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, kita bila tolong orang lain, jangan minta balas dari orang yang kita tolong. Sebab Allah berfirman pada surat Al-Qasas ayat 77, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah beri kita rezeki, lalu kita tolong dengan rezeki yang Allah bagi itu orang lain. Maknanya kita menolong orang lain yang susah. Jangan bimbang. Allah akan tambah-tambah lagi rezeki untuk kita. Allah beri kita rezeki ilmu. Kita sebarkan, share, jawab pertanyaan para jamaah yang ingin pencerahan. Itu namanya menolong juga dengan ilmu yang Allah telah bagi. Jangan bimbang, Allah akan tambah lagi ilmu untukmu karena kamu telah menolong orang lain. Prinsipnya macam itu. Allah Subhanahu wa taala akan buka hati orang-orang tertentu untuk tolong kamu. Ada jemaah baru yang ingin ikut kelas online. Ustaz kata silakan. Ini jadwalnya. Ini. Lalu dia tanya, "Berapa Pak Ustaz saya mesti bayar setiap bulan?" Ustaz kata, "Tak payah bayar. Cuma karena Ustaz ada tim, Ustaz juga ada projek sekolah. Kalau ingin tolong, tolonglah." Itu sebabnya ada dana dakwah. Sebab Ustaz ada 5 orang yang membantu. Tanpa bantuan mereka, barangkali tidak lancar dakwah. Sebab ada bidang-bidang yang Ustaz tak tahu. Mereka juga perlu kita beri sedikit rezeki. Lalu jemaah pun
Tentu sedikit, 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 Ustaz agih-agihkan kepada tim. Itu maksudnya. Kita kena yakin. Bila kita tolong orang lain, Allah akan tolong kita. Macam mana Allah tolong kita? Allah buka hati orang-orang tertentu. Tolong. Tolong. Tolong Ustaz Anu. Tolong. Tolong. Sebab pulangan tolongan itu kepada diri yang menolong juga. Nah, sekarang kita hendak buka makna Al-Fattah. Siapa yang membuka hati, mengetuk hati orang-orang tertentu untuk tolong kerja-kerja dakwah, kerja Allah. Itu makna Al-Fattah. Yang kedua, keluasan makna Al-Fattah. Allah lah yang membuka atau menentukan di antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang membuka kita untuk menentukan ini hak, benar, dan ini salah, batil? Allah. Itu sebabnya salah satu doa di dalam Al-Quran berbunyi, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil. Dan engkau pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Itu sebabnya bila kita coba menyampaikan kebenaran, orang tolak. Orang tak terima. Sebagaimana pertanyaan beberapa hari yang lalu. Kita share, Ustaz. Tapi grup tak ada yang blue tick. Tanda dia buka. Apakah kita perlu teruskan atau kita berhenti saja? Ini doa yang paling bagus. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah, bukakanlah antara kami dengan kaum kami dengan benar. Maknanya kita minta supaya Allah buka hati mereka. Baca doa ini. Kalau ada orang yang menentang kita. Padahal yang kita sampaikan itu cukup dengan hujah dan dalilnya, Quran dan Sunnah. Doa ini sangat bagus. Surat Al-A'raf ayat 89. Okey, dah dua dah. Yang ketiga, keluasan makna Al-Fattah. Dialah yang membuka khazanah rezekinya, kurnianya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah bila tidak bagi rezeki, dia boleh bagi pada siapa pun. Tapi ingat ya, nikmat yang Allah bagi pada zahirnya tak semuanya membawa kebaikan. Dia sangat tergantung pada sikap kita. Itu sebabnya selain nikmatul jaza, nikmat pembalasan, karena kita berbuat baik, lalu kita diberi oleh Allah kebaikan. Nikmat. Itu namanya nikmatul jaza, nikmat balasan. Berbuat baik pada orang lain dapat
pembalasan yang baik. Ada lagi yang namanya nikmatul istidraj. Ada lagi namanya nikmatul bala. Allah beri kita nikmat sekedar ingin menguji. Kita syukuri atau tidak. Dan yang paling bahaya ini, nikmatul istidraj. Allah beri kita nikmat, tapi sebenarnya itu cara Allah untuk membinasakan kita. Mudah dapat harta melalui rashwah. Memang akhirnya banyak harta. Punya kereta saja sampai 30. Kereta mewah. Ingin mendapat kedudukan yang tinggi dengan cara menipu. Politik uang. Akhirnya kita sampai juga dapat jadi pemimpin. Tapi dengan cara macam itu. Itu nikmat juga namanya. Tapi itu namanya nikmatul istidraj. Nikmatul istidraj maknanya Allah bagi nikmat dengan bermacam-macam nikmat. Tapi akhirnya dia mati dalam keadaan bergelumang maksiat. Bergelumang dosa. Nikmat yang Allah bagi kepada Firaun. Kekayaan yang luar biasa. Akhirnya dia mati dalam keadaan mati lemas di Laut Merah. Raja Namrud yang memerintah di zaman Nabi Ibrahim 500 tahun. Ditentangnya kebenaran, dilemparnya Ibrahim dalam api. Akhirnya dia mati hanya karena seekor nyamuk atau lalat. Itu namanya nikmatul istidraj. Kita mesti minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada nikmat istidraj. Sebagaimana doa dari Umar ibn Khattab ketika diangkat menjadi khalifah. Allahumma inni a'udzubika min an udrika. Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadraja. Ya Allah, lindungilah aku daripada mendapat nikmat istidraj. Sebab beliau bimbang bila jadi pemimpin khalifah, beliau jadi sombong dengan rakyat. Itu namanya nikmat istidraj. Yang Umar ibn Khattab minta agar Allah lindungi. Berapa banyak orang jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Akhirnya jatuh maruahnya. Karena rashwah, karena pembohong, karena menipu, karena membuat rakyat jadi lebih susah. Hati-hati. Itu namanya nikmat istidraj. Ini yang kita maksudkan keluasan makna Al-Fattah. Dia membuka kurnianya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia juga boleh tahan dari siapa yang dia kehendaki. Yang keempat, keluasan makna istidraj. Dialah yang menentukan hukum di antara hamba-hambanya. Sama ada di dunia atau di akhirat. Itu sebabnya tadi pada permulaan ada namanya hukmud dini. Ada namanya hukmul jazai. Ada namanya hukmut takdiri. Semuanya itu penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
takdirkan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, di alam barzakh dan di alam akhirat. Begitu juga mudah-mudahan Allah SWT dorong kita untuk senantiasa ikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khasnya dalam persoalan agama. Mentauhidkan Allah tanpa syirik, beribadat kepada Allah ikut sunnah Nabi tanpa bid'ah, memiliki akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana azam yang telah kita tanamkan memasuki tahun baru 2024. Nah, yang terakhir, yang kelima, dialah Allah yang maha membuka pada para walinya kemanfaatan yang bersifat keduniaan dan keagamaan. Siapa walinya? Syarat untuk jadi wali Allah dua saja. Iman dan takwa. Mantapkan iman dan takwa, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Ini yang kita minta, supaya berkekalan sampai akhir hayat kita, sehingga layak mendapat husnul khatimah. Iman dan takwa ini sangat mustahak untuk mendapat rezeki. Coba lihat surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Lihat muka surat 298. Andai kata penduduk satu-satu negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, niscaya kami akan buka, lafatahna alaihim, niscaya kami akan buka untuk mereka keberkatan dari langit dan keberkatan dari bumi. Keberkatan dari langit maknanya turun hujan. Keberkatan dari bumi, tumbuh tanam-tanaman yang subur. Jika ingin mendapat itu, syaratnya iman dan takwa. Cuma kata Allah pada penghujung ayat, walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan, tidak mau percaya itu. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kami siksa mereka terhadap apa yang mereka telah usahakan. Iman tak mau, takwa tak mau. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya bila kita belajar Al-Quran, para rasul terdahulu bila minta selalu menyebut ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ini sebagaimana doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Faftah baini wa bainahum fathan. Semua kita tahu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Pengikutnya hanya 85 orang saja. Hampir 1000 tahun berdakwah. Beliau minta, ya Allah, bukakanlah antara aku dengan kaumku. Bukakan minda mereka. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang beriman. Itu sebabnya akhirnya, karena umatnya tak mau terima juga, Allah suruh buat bahtera. Akhirnya Nuh dan orang-orang beriman saja yang selamat. Yang lainnya semua musnah, mati lemas. Termasuk anaknya Kanaan.
Nuh gunakan istilah faftah alaina baini wa bainahum. Doa Nabi Syuaib, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah, bukakanlah antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran. Faftah lagi. Iftah maknanya bukakanlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dianjurkan oleh Allah menggunakan istilah fatah sebagaimana ayat 26 surat As-Saba, surat Saba. Nah, yang terakhir, hadirin dan hadirat terakhir, kita ingin kaji kesan setelah lebih kurang 52 minit. 52 minit kita cakap tentang nama Allah Al-Fattah. Dan kita dengar penjelasan Ustaz. Ada kesan tak ilmu yang kita perolehi pagi ini? Tanya diri masing-masing. Di sini Ustaz ada sebut 4 kesan positif bila kita memahami nama Allah Al-Fattah. Yang pertama sekali membuat kita menjadi yakin segala hukum yang datang daripada Allah. Sebab hukum daripada Allah lah yang paling benar dan paling adil. Mesti ke situ. Catat di samping ini ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Kesan nomor 1 ini, surat Al-Ahzab, ayat 36. Coba dengar baik-baik. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak berhak orang beriman laki-laki, sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita, bila Allah telah tetapkan satu-satu hukum, bila Rasul telah tetapkan satu-satu hukum, lalu mereka pilih hukum yang lain. Tak mau ikut hukum Allah, sebagaimana dalam Quran, tak mau ikut hukum Rasul, sebagaimana tertera dalam hadis sahih. Dia ikut nafsunya, ikut tuan gurunya, walaupun tidak ada dalil. Tidak berhak. Cuma kata Allah pada penghujung ayat, siapa yang durhaka terhadap Allah dan Rasul, maka dia sebenarnya telah terjerumus di dalam kesesatan yang nyata. Dalalan mubina. Na'udzubillah min dzalik. Bukan ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Ayat 36 Al-Ahzab. Itu sebabnya setelah kita mempelajari nama Allah Al-Fattah yang membuka segala-galanya itu, yang menentukan segala-galanya itu adalah Allah. Oleh sebab itu bila kita tak terima apa yang Allah kata dalam Al-Quran, itu bermakna kita menempah
kebinasaan, siksaan. Apa sebab? Sebab segala ketetapan yang datang dari Allah adalah benar belaka. Mengapa yang benar kita tolak? Yang tak pasti benar kita ambil? Satu, ini yang Ustaz katakan dari awal-awal tadi. Memahami nama Allah Al-Fattah sangat mustahil. Kita berdoa mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian dan ustaz serta keluarga memahami hakikat ini. Yang kedua, kesan memahami makna nama Allah Al-Fattah. Kita yakin dengan segala keputusan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada kita. Sebab Rasulullah adalah utusan Allah. Tugas beliau menyampaikan saja. Bukan mereka-reka hukum baru. Itu sebabnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Demi Tuhanku. Maknanya demi Allah. Mereka pada hakikatnya tidak beriman. Sehingga mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim, penentu. Dan mereka terima sunnah Rasul tanpa sedikit pun rasa kesal, jengkel, terpaksa. No. Terima dengan senang hati. Ini sunnah Nabi. Itu sebabnya hadirin dan hadirat sudah jadi istilah dalam masyarakat kita. Pak Ustadz itu tuh mengajar agama ikut sunnah Nabi ke tidak? Biasanya ustaz-ustaz yang mengajar sunnah ini bila bercakap mereka akan bawa ayat Quran, hadis Nabi. Bila bercakap bawa ayat Quran, hadis Nabi. Sementara ustaz-ustaz yang lain pula cakap saja. Paling-paling yang dicakap, Ustaz Anu cakap, Ustaz Anu cakap, Ustaz Anu cakap, tanpa membawa ayat Quran dan hadis Nabi. Kadang-kadang direkanya sendiri. Bagus. Ziarah kubur ibu bapa itu hari Jumaat, hari Khamis. Fadilatnya ini. Hadirin dan hadirat, bila menyebut fadilat, itu bermakna dia telah menyebut perkara ghaib. Anugerah ilahi, itu perkara ghaib. Kita tak boleh percaya kalau Allah yang tidak sebut. Kita tak boleh percaya kalau Rasul yang tak sebut. Sebab yang tahu perkara ghaib hanya Allah. Kalaupun ada sebahagian perkara ghaib diketahui hanya oleh Rasulullah. Karena Allah boleh beritahu pada Nabi melalui wahyu. Lain halnya kalau Nabi sebut, siapa bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis sahih. Perbanyakkanlah bersalawat kepada Rasulullah pada hari Jumaat. Hadis sahih. Tapi tanpa rujukan. Bukan itu namanya kebenaran. Kebenaran sama ada datang dari Allah atau datang dari Rasul. Semua kita tahu hadis yang cukup terkenal dari Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lam tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kesan positif. Kesan positif daripada keyakinan kita terhadap nama Allah Al-Fattah. Yang ketiga, kesan positifnya,
kita yakin Allah sebagai pembuka rezeki, Allah sebagai penentu hukum. Kita dah jelaskan tadi. Oleh sebab itu, bila minta rezeki, minta kepada Allah. Allah akan ketuk dan buka hati orang-orang tertentu untuk bantu kita. Jangan terlalu mengharap pada manusia. Mintalah, haraplah kepada Allah. Sebab dia Al-Fattah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang keempat, kesan yang keempat, yang terakhir, ini mustahak. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah lah yang membuka hati, fikiran seseorang daripada jumud, daripada beku, fanatik, ta'assub, taklid pada seseorang, akhirnya menjadi orang yang berlapang dada. Itu sebabnya jangan keras dalam berdakwah. Tugas pendakwah menyampaikan saja. Hadirin dan hadirat, ini poin penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadisnya derajatnya hasan, baik, bukan lemah. Coba renung baik-baik bunyi hadis ini. Apa kata Nabi? Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lisyar. Wa inna minan nasi mafatiha lisyar wa maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihal asyar ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah. Derajat hadis ini hasan. Dengar baik-baik. Manusia ni rupanya ada dua jenis. Ustaz terjemahkan dulu secara harfiah. Sesungguhnya sebahagian manusia menjadi pembuka kepada kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Allahumma ja'alna minhum. Sesungguhnya Allah telah jadikan ada sebahagian manusia sebagai pembuka kepada kebaikan dan dia pada masa yang sama penutup segala kejahatan. Dan ada pula sebagian manusia yang Allah jadikan sebagai pembuka kejahatan dan penutup kepada kebaikan. Lalu apa kata Allah? Beruntunglah orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai pembuka kebaikan melalui tangannya. Fatuba maknanya beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka kebaikan. Wawailun, dan celakalah orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka kejahatan. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, boleh faham tak maksudnya? Rupanya manusia ni ada dua jenis.
Orang yang apabila dia sebagai penyebab orang lain menjadi orang baik, dia menjadi penyebab orang lain akhirnya layak masuk syurga, mendapat nikmat kubur, terhindar dari api neraka. Itu maknanya Allah telah jadikan dia sebagai pembuka kebaikan. Lalu kebaikan yang dia dapati dari Allah disebar luaskannya sehingga ramai orang dapat manfaat. Itu sebabnya jasa pejuang-pejuang kemerdekaan dulu sanggup mengangkat senjata, menggadaikan nyawa untuk mendapat kemerdekaan. Akhirnya merdekalah negara. Ramai tak rakyat dapat manfaat? Yes. Kita bebas daripada dijajah. Itu maknanya pejuang-pejuang dulu besar ganjarannya. Beruntunglah mereka. Sebab mereka, di tangan mereka Allah bagi mafatiha li khair. Pembuka kebaikan untuk orang ramai. Wawailun, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan dirinya sebagai pembuka kejahatan. Begitu dia jadi pemimpin, membuat orang ramai jadi susah. Negara jadi tergadai. Jika ada pemimpin seperti itu, itulah pemimpin yang paling celaka. Sebab dia menjadi pembuka pintu kesusahan, kejahatan. Nah, fikir-fikirkanlah makna hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.